Seandainya kita buang, karena pernah ada yang berkata seperti ini ya, dibuang aja air kopi di panci tersebut, beres. Tapi jangan lupa, air kopinya terus mengalir mengisi ke dalam panci tersebut. Pasti akan penuh lagi dengan air kopi. Lalu seandainya kita isi juga dengan air susu, air kopi masuk, air susu masuk, jadinya apa? Ya kopi susu. Akhirnya apa? Tetap saja ada air kopinya. Yang kita menggambarkan air kopi di sini dengan hitam, artinya berbicara kegelapan, dan air susu ini yang kita gambarkan misalnya dengan kebenaran, akhirnya apa? Membau dan tidak terlihat lagi, tidak jelas. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa merubah air kopi di dalam panci tersebut? Menurut saya secara subjektif ya, ini menurut saya, Bapak Ibu Saudara bisa punya pemahaman yang berbeda, pemahaman masing-masing. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, mari dukung saya di channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, jangan lupa pilih semua notifikasi. Supaya ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Bapak Ibu Saudara pasti tahu dong yang namanya kopi. Sekarang kalau kita mempraktekkan, melakukan, seandainya kita punya sebuah wadah, entah itu panci atau ember. Taruhlah kita bicara panci ya, yang besar, lumayan besar. Lalu kita punya kopi, kita tuangkan air kopi perlahan terus-menerus ke dalam panci tersebut. Penuangan ini tidak pernah berhenti tapi terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau panci tersebut kita tuangkan secara perlahan atau secara cepat terus-menerus dengan air kopi. Pasti panci tersebut akan dipenuhi dengan air kopi yang berwarna hitam. Air kopi yang sudah penuh di panci tersebut kita tuangkan terus-menerus, bahkan dia bisa sampai keluar dari wadah tersebut sampai luber-luber kepenuhan karena air dari kopi tersebut terus mengalir tidak pernah berhenti. Lalu kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa merubah air kopi yang mengalir di dalam sebuah wadah panci tersebut, dan yang wadah itu tadinya penuh dengan air kopi mau kita rubah menjadi air susu? Apa yang harus kita lakukan? Seandainya kita buang, karena pernah ada yang berkata seperti ini ya, dibuang aja air kopi di panci tersebut, beres. Tapi jangan lupa, air kopinya terus mengalir mengisi ke dalam panci tersebut. Pasti akan penuh lagi dengan air kopi. Lalu seandainya kita isi juga dengan air susu, air kopi masuk, air susu masuk, jadinya apa? Ya kopi susu. Akhirnya apa? Tetap saja ada air kopinya. Yang kita menggambarkan air kopi di sini dengan hitam, artinya berbicara kegelapan, dan air susu ini yang kita gambarkan misalnya dengan kebenaran, akhirnya apa? Membau dan tidak terlihat lagi, tidak jelas. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa merubah air kopi di dalam panci tersebut? Menurut saya secara subjektif ya, ini menurut saya, Bapak Ibu Saudara bisa punya pemahaman yang berbeda, pemahaman masing-masing. Menurut saya, kalau tadi yang pertama misalnya dibuang air kopinya di panci tersebut, lalu
itu bisa dibuang, tetapi kita harus memberhentikan air kopi yang masuk tersebut dan kita menggantinya dengan air susu. Seketika bisa berubah. Itu. Lalu yang kedua, air kopi di dalam panci tersebut, kita berhentikan aliran dari yang mengalir dari kopi tersebut, kita mulai berhentikan dan kita ganti dengan air susu yang terus mengalir, tidak pernah berhenti-berhentinya. Maka itu akan berubah. Air kopi yang masuk diberhentikan dan diganti dengan air susu. Maka air kopi yang di dalam panci tersebut akan luber, kan? Akan keluar dengan air susu. Maka kopi tersebut akan keluar dan tumpah. Lama-kelamaan air di panci tersebut akan berubah menjadi air susu. Sadar tidak Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan manusia, dari kecil kita menerima semua filosofi, cara hidup, cara pandang, paradigma, pembelajaran. Kita melihat semua pola hidup yang ada di sekitar kita, baik dari orang tua kita, nenek moyang kita. Dan itu masuk terus memenuhi hidup kita. Kalau yang masuk di dalam kehidupan kita adalah hal yang jahat atau kejahatan, terus-menerus, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kejahatan, bahkan sampai luber-luber perilaku kita, perbuatan kita, cara berbicara kita, semua itu akan penuh dengan kejahatan. Lalu bagaimana merubahnya? Seperti tadi air kopi menjadi air susu, maka kita harus memberhentikan air kopi yang mengalir, alias kita memberhentikan semua dari filosofi dunia yang masuk dan kita ganti dengan kebenaran yang masuk dalam hidup kita. Tubuh kita masih penuh dengan kejahatan, masih penuh dengan kegelapan. Tetapi kegelapan yang masuk sudah kita stop, tidak lagi kita kasih pintu untuk masuk dan kita membuka pintu untuk kebenaran yang masuk. Walaupun tubuh kita atau bejana ini masih penuh dengan kegelapan, tetapi ketika kebenaran yang masuk terus-menerus setiap saat, maka kegelapan yang ada di dalam bejana hidup kita ini akan keluar, akan tumpah, dan akan hilang, akan habis. Jadi dalam kehidupan kita, kita harus membuka untuk menerima kebenaran terus-menerus 24 jam sehari, 7 hari seminggu yang masuk dalam hidup kita. Supaya kegelapan atau unsur-unsur kejahatan di dalam bejana hidup kita bisa berhenti, bisa berganti menjadi kebenaran. Dan ketika kebenaran ini yang sudah luber-luber, sampai pada akhirnya kopinya atau kejahatan kegelapan ini habis, maka kita pun yang keluar dari hidup kita, bahkan sampai luber-luber, perilaku kita, karakter kita, semua mengandung unsur kebenaran. Jadi betul kalau Bapak Ibu Saudara bilang susah untuk mau berbuat baik. Ya, memang. Kalau sudah terbiasa dengan berbuat jahat, susah untuk berbuat baik. Jadi butuh kerelaan di antara kita untuk menyetop, tidak lagi menerima cara pandang dari dunia ini, tidak lagi membiarkan kegelapan masuk dalam hidup kita supaya memenuhi bejana kita. Jadi kita stop. Lalu kita harus menggantinya dengan kebenaran yang masuk. Supaya kegelapan yang masuk, kejahatan yang masuk ini stop, dan kita menggantinya dengan yang benar. Kita masukkan suara-suara kebenaran, kita terima kebenaran firman Tuhan, kita berjalan di dalam hadirat Tuhan terus setiap saat, sampai luber-luber ini. Maka hidup kita yang tadinya penuh dengan dosa, kegelapan, pasti perilaku kita akan berubah. Jadi kita stop ketika kita menerima anugerah Tuhan, kita stop semua perkara dari dunia ini, kita stop semua filosofi, cara pandang, cara hidup yang dari dunia yang kita warisi, itu kita stop. Tidak lagi kita lakukan. Berjuang untuk itu dan kita menerima kebenaran yang masuk dalam hidup kita dan kita membiarkan terus hidup kita, bejana hidup kita dipenuhi dengan kebenaran tersebut sampai luber-luber. Untuk lakukan hal ini memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau tidak melangkah dan melakukannya, maka tidak akan bisa. Butuh kerelaan di antara kita untuk melangkah melakukannya setiap saat, setiap waktu dengan rela. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau air
kopi di dalam sebuah panci bisa kita rubah menjadi sebuah air susu dengan memberhentikan kopi yang tidak masuk lagi, lalu kita membiarkan air di dalam panci tersebut, kopi dalam panci tersebut berubah menjadi air susu dengan menuangkan susu itu terus-menerus, maka dia akan terus keluar sehingga kita bersih. Kalau tidak percaya silakan dicoba Bapak Ibu Saudara. Kita sering kan masukin air, taruhlah di gelas yang kotor, kita masukin dengan air bersih dari keran, maka dia akan keluar, maka akan bersih. Begitu pula dengan bejana hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita sudah ditebus, kita disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus, maka kita harus menyetop, memberhentikan, jangan lagi membiarkan filosofi dunia, cara hidup dari dunia masuk dalam bejana hidup kita. Tetapi kita harus menerima bejana hidup yang dari Tuhan. Kita harus menerima air kehidupan yang dari Tuhan. Kita harus menerima suara kebenaran, belajar firman Tuhan yang dari Tuhan. Supaya hidup kita yang sudah penuh dengan kegelapan, dengan kejahatan, maka itu akan diputihkan, dibersihkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus berjuang mengisi hari-hari hidup kita dengan kebenaran. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai tunggu di ujung nafas hidup kita, lalu kita baru menyesal. Lalu ketika kita mau mati baru kita minta ampun. Kalau keburu Bapak Ibu Saudara, kalau tidak keburu, nanti kita menyesal Bapak Ibu Saudara. Ayo, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan. Jangan berpikir kita tidak bisa berubah. Bisa, kita harus berjuang. Kita harus bisa rela. Mungkin rasanya sakit, rasanya tidak enak. Ya, pertama sakit, pertama tidak enak. Betul. Rasanya canggung, rasanya kayaknya gimana gitu loh. Tetapi ketika kita bertahan untuk melewati masa peralihan, proses peralihan tersebut, ketika kita berhasil melewatinya, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengalirkan aliran-aliran kehidupan yang benar dari tubuh kita. Karena ada Tuhan Yesus yang hidup dalam diri kita. Mari kita biarkan Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup dalam diri kita memimpin kita, supaya dari tubuh kita pun luber, mengalir aliran-aliran yang dari Tuhan. Aliran kehidupan yang memberkati banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini berpikir saya tidak bisa berubah, saya sulit, ingin melakukan kebaikan tetapi kejahatan terus yang kita lakukan, berjuanglah. Percayalah, stop filosofi dari dunia, stop cara hidup dari dunia, dan terima kebenarannya, terima suaranya. Kita praktekkan terus dan kita menampung kebenaran firman Tuhan terus, maka kita pasti akan berubah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ayo jangan lupa berikan tanda like, silakan tinggalkan komentar di kolom komen. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, supaya setiap ada video-video yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara, tetapi mari kita belajar memberkati banyak orang dengan kita share ke setiap grup-grup kita, share ke teman-teman kita video atau renungan ini, supaya ini pun menjadi berkat bagi banyak orang, dan Bapak Ibu Saudara pun memberkati banyak orang lain melalui video ini. Tuhan memberkati, salam transformasi.